Shalom jemaat sekalian, apa kabar? Kiranya kita masih boleh dalam penyertaan dan kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita kembali lagi dalam ibadah online minggu ini. Dan minggu ini kita akan dilayani oleh hambanya, Bapak Pendeta Chu Sugiharto. Kiranya firman Tuhan minggu ini boleh memberkati kita semua dalam masa pandemi ini. Dan kita mau percaya bahwa firman Tuhan akan senantiasa memberikan kita kekuatan, penghiburan, dan penyertaan untuk kita boleh selalu mengandalkan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Dan kita mau percaya bahwa pandemi ini akan segera berakhir, sehingga kita boleh sama-sama beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan secara tatap muka langsung di gereja kita. Dan untuk sekolah minggu, akan selalu ada cerita menarik untuk adik-adik semua. Bapak Ibu sekalian boleh mengajak putra dan putrinya untuk menyaksikan tayangan cerita sekolah minggu. Ada Kak Brian yang akan menemani adik-adik sekalian untuk menyaksikan cerita sekolah minggu. Bagi para jemaat sekalian yang membutuhkan pelayanan doa khusus dan konseling, bisa menghubungi Sekretariat GB Kedamaian yang tertera di bawah sini. Dan para hamba-hamba Tuhan akan melayani jemaat sekalian. Dan selama ibadah online, jemaat dapat memberikan persembahan, baik persembahan perpuluhan, persembahan untuk operasional gereja, dan persembahan ucapan syukur atau yang lainnya ke nomor rekening GB Kedamaian yang tertera di bawah sini. Dan Tuhan Yesus akan memberkati persembahan Bapak Ibu sekalian. Mari kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Selamat menjalankan ibadah online minggu ini dengan penuh sukacita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang kasih Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita bersyukur kita boleh menikmati ibadah pada pagi hari ini, walaupun masih secara online, tapi kita percaya kasih Tuhan terus mempersatukan kita. Dia ada hadir buat setiap kita. Di rumah kita masing-masing, Allah melawat setiap kita. Mari siapkan hati kita. Kita akan menyembah Tuhan, kita akan memuliakan Tuhan. Dia Yesus Tuhan yang layak terima segala pujian. Haleluya. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari kita naikkan pujian dengan sukacita. Haleluya. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu,
hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Yang tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ajaib Tuhan, terima kasih. Kasih-Mu luar biasa, kasih-Mu melawat setiap kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau yang melawat setiap umat-Mu, Kau yang menjangkau rumah demi rumah Tuhan. Kau yang terus memberi kekuatan buat setiap kami Tuhan. Engkau yang selalu menghibur kami Tuhan. Dimanapun anak-Mu hari ini berada, Engkau yang terus menopang mereka, Engkau yang terus memberkati mereka. Kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu sempurna buat mereka. Terima kasih. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kesempatan pagi hari ini anak-anak-Mu boleh menikmati hari yang baru di hari Minggu ini Tuhan. Tuhan, Kau melawat setiap mereka. Kami percaya Tuhan, Tuhan terus mendengarkan teriakan kami, mendengarkan keluh kesah kami. Tuhan, Engkau hadir buat setiap kami umat-Mu, rumah demi rumah umat-Mu, yang terus melawat kekuatan, kelegaan, penghiburan, kesembuhan. Engkau nyatakan buat setiap umat-Mu hari ini. Dan biarlah sukacita Allah terus mengalir buat setiap kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Pagi ini kami akan memuji Engkau. Tapi kami percaya Yesus Tuhan kami yang layak terima segala pujian. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap umat-Mu siap memuji, memuliakan nama-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Jemaat kasih Tuhan, kita percaya, kita kuat, kita sukacita hari ini karena pertolongan Tuhan. Amin. Dan biarlah kita terus memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Allah terus bekerja buat setiap kita. Mari kita memuji, memuliakan nama Tuhan dengan penuh sukacita. Allah kita heran dan besar. Allah
kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar. Amin. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran, Allah kita heran, Allah kita heran dan besar. Amin. Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar. Haleluya. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran, Allah kita Allah kita besar, Allah kita besar, Allah kita heran. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Sekali lagi ya. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang bersorak, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Ku terima janji Allah, ku terima janji Allah dari kaum Yehuda, umat yang bersorak, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Haleluya. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Amin. Allah sumber sukacita kita melawat setiap kita. Haleluya. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang bersorak, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan
dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Haleluya ku bersorak. Haleluya ku bersorak. Haleluya. Dia sumber kegirangan, dia sumber sukacita kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita siapkan hati kita. Allah akan melawat kita dengan firman-Nya yang akan memberikan kekuatan, sukacita, damai buat setiap kita. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Dalam pujian ini menjadi kekuatan kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan bagi setiap kita yang percaya kepada-Nya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Mari kita sebelum mulai kebaktian pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu supaya firman Tuhan yang akan disampaikan akan menjadi berkat yang luar biasa buat kita.
Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, yang juga ada di dalam hati kami, yang menyertai kami senantiasa. Kami mengucapkan terima kasih atas kebaikan-Mu. Kami diberikan kesehatan yang sempurna. Kami dapat tidur dengan nyenyak. Dan saat ini kami berkumpul mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami percaya penyertaan-Mu menyertai kami. Ada satu mukjizat melalui firman-Mu bahwa hidup sebagai orang Kristen itu menjadi berkat buat orang lain. Bapa, kami percaya Roh-Mu menyertai kami. Buka hati kami untuk mempunyai telinga sebagai seorang murid. Terima kasih ya Bapa, Engkau pakai hamba sebagai saluran berkat untuk memberkati setiap jemaat-Mu yang Kau percayakan pada pagi hari ini untuk menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap orang yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, di dalam kehidupan kita, Tuhan memberkati kita. Roh Kudus menyertai kita. Roh Kudus memberikan hikmat kepada kita. Tapi satu hal di dalam kehidupan kita, sadar atau tidak sadar, ada satu titik buta, yaitu yang disebut blank spot. Hal ini bisa terjadi dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, kalau kita lihat TV, ada pertandingan apa, atlet, itu senantiasa ditemani oleh seorang pelatih minimum. Tujuannya apa? Misalkan kalau kita, Bapak Ibu, suka melihat tinju. Saya hobi menonton tinju, pertandingan tinju. Baik itu Mike Tyson, Muhammad Ali, dan yang lainnya. Tinju, luar negeri maupun dalam negeri. Saya suka. Setiap kali pertandingan, contohnya misalnya Muhammad Ali, selalu ada pendamping, yaitu sebagai pelatihnya. Tujuannya apa? Pelatih tersebut untuk Muhammad Ali. Padahal dia seorang petinju yang luar biasa sekali dan sudah meraih beberapa kali juara dunia. Mengapa dia masih memerlukan seorang pelatih? Ada dua hal yang penting sebagai seorang pelatih. Bukan berarti Muhammad Ali kalau dilawan Muhammad Ali bertinju dengan pelatihnya bisa menang. Belum. Tidak mungkin. Kenapa? Karena Muhammad Ali siap, dia latihan terus. Pelatihnya ini tidak mungkin jarang berlatih, tetapi pelatihnya ini mendampingi Muhammad Ali sewaktu bertanding. Pelatihnya merupakan satu mata tambahan buat Muhammad Ali waktu dia bertanding. Sehingga pelatihnya ini bisa melihat blank spot atau titik kelemahan, titik buta dari Muhammad Ali ini. Sehingga pelatihnya bisa memberitahukan, hati-hati, titik buta kamu ini bisa menjadi kelemahan buat kamu, supaya di mana musuh lawan kamu bisa mengalahkan kamu pas di titik buta ini. Satu. Yang kedua, pelatih ini pun juga bisa melihat titik lemah atau titik buta atau blank spot dari lawan dari Muhammad Ali, sehingga bisa memberitahukan kepada Muhammad Ali ini, lu serang di bagian sono ya. Dia kelemahannya di sono. Sehingga Muhammad Ali, dia mengikuti pelatihnya, petunjuk dari pelatihnya ini, dia melakukan hal itu. Akhirnya dia bisa mengalahkan, bisa mengenai ke titik lemah itu, sehingga dia bisa membuat lawannya knockout dan Muhammad Ali menang. Di dalam kehidupan kita pun juga begitu. Hari-hari, misalkan saya memberikan, kalau anak saya mau setir mobil, saya selalu memberitahukan, kamu setelah masuk dalam mobil, kamu sebelum mulai menjalankan mobil, kamu lihat terlebih dahulu, kamu atur dulu, adjust dulu kaca spion kanan dan kiri. Juga karena kaca spion yang ada di dalam mobil, yang di tengah itu, di depan, di atas kaca depan itu, kamu harus atur. Satu pertanyaan, mengapa pabrikan mobil setiap kali mobil merek apapun juga selalu ada kaca spion sebelah kanan dan kiri dan kaca untuk melihat ke belakang? Tujuannya adalah supaya pengemudi ini bisa melihat
blank spot yang ada di belakang kiri maupun kanan. Kalau kita bisa bayangkan, kalau tidak ada kaca spion sebelah kiri, sebelah kanan maupun kaca spion yang di atas tengah itu, maka akan ada banyak blank spot yang kita tidak bisa melihat. Apabila ada motor atau mobil yang ada di belakang ujung sebelah kiri atau sebelah kanan, kita tidak bisa melihat. Dengan ada bantuan kaca spion itu, maka kita bisa melihat, oh, ada motor di belakang saya. Oh, ada motor di sebelah kiri saya. Sehingga sewaktu misalkan kita mau belok ke kiri, kita akan lihat kaca spion terlebih dahulu. Ada motor, atau ada mobil, atau ada siapa sebelah kiri sebelum saya belok. Sehingga sewaktu saya akan belok, kalau ada motor, saya kasih izin motor itu jalan terlebih dahulu. Supaya saya tidak memotong motor itu sehingga tidak terjadi kecelakaan. Tetapi kalau tidak ada kaca spion itu, maka saya tidak bisa lihat ke belakang. Akan susah saya nengok ke belakang begini untuk melihat ke belakang. Sehingga kaca spion ini ibaratkan seperti pelatih yang menjadi tambahan mata buat kita untuk supaya tidak terjadi kecelakaan dan kita bisa lebih selamat menuju ke tempat tujuan. Di dalam kehidupan kita itu sehari-hari, di dalam kehidupan rohani kita, kita pun juga seringkali menghadapi titik buta atau blank spot di dalam kehidupan kerohanian kita. Blank spot di dalam kehidupan kerohanian kita ini bukan karena kesengajaan, tetapi mungkin karena kita kurang mengerti atau kurang wawasan. Oleh sebab itu diperlukan quote and quote seperti mentor, supaya sang mentor ini bisa memberitahukan kepada kita, ini gak sesuai dengan firman Tuhan loh. Itu kamu harus hati-hati loh. Ambil contoh Raja Daud. Kita tahu Raja Daud, raja dari bangsa Israel, raja yang diurapi oleh Tuhan. Tuhan sendiri yang pilih Raja Daud sebagai raja. Dia sebagai seorang raja, sewaktu dia menjadi seorang raja, bangsa Israel sangat sukses sekali. Karena pertama, Daud hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dia menyukakan hati Tuhan. Sehingga kerajaannya yang dipimpin itu menjadi sukses sekali. Setiap peperangan Tuhan berkati, Tuhan memberikan kemenangan. Tapi satu hal, waktu pasukan bangsa Israel berperang, dan Daud tidak ikut berperang, dia malah jatuh di dalam dosa, yaitu berzina. Melihat Batsheba mandi, dia mengingininya dan dia berzina dengan Batsheba. Di dalam pikirannya mungkin pada waktu itu, it's okay, nothing wrong, tidak ada yang salah. Saya sebagai seorang raja, saya orang yang paling berkuasa di negara ini, mestinya oke. Apa yang saya mau, itu memang di bawah wewenang saya berhak. Itu mungkin di dalam pikiran si Raja Daud. Tetapi Daud tidak sadar bahwa hal itu tidak benar, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Meskipun Daud pada waktu itu istrinya bukan cuma satu, ada beberapa. Tidak benar Daud mengambil istri orang dan berzina dengan istri orang, dan lagi setelah berzina mengetahui bahwa si perempuan itu, Batsheba itu hamil. Dan apa yang terjadi? Perbuatan jahat lebih lagi yang dilakukan oleh Daud, yaitu membunuh sang suami dari si Batsheba di akhir ceritanya. Hal inilah yang tidak berkenan di hati Tuhan. Hal inilah yang membuat Tuhan berduka. Hal inilah yang membuat Tuhan kecewa atas Daud. Sehingga Tuhan mengirim Nabi Nathan untuk menegur Daud. Waktu Daud ditegur, puji Tuhan, Daud sadar atas kesalahannya itu. Daud mau dinasihati dan mau menerima nasihat dari Nabi Nathan itu. Kalau kita baca
Di 2 Samuel 11 ayat yang kedua, firman Tuhan berkata begini, sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya lalu berjalan-jalan di atas soto istana. Tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan yang sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Sehingga Daud jatuh berzina. Daud waktu itu mungkin berpikir, it's okay, saya kan seorang raja, saya berkuasa. Semuanya di bawah kekuasaan saya. Itu dalam pikiran si Daud. Itulah yang menjadi blank spot buat si Daud. Dia merasa it's okay, tapi tidak okay. Ya, apalagi sampai membunuh suaminya. Di 2 Samuel 12 ayat yang ke-7. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu, beginilah firman Tuhan, Allah Israel, akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Nathan bertemu dengan Raja Daud. Nathan menceritakan satu cerita. Ada orang kaya punya banyak binatang, hewan, peliharaan yang luar biasa sekali bagusnya. Dan ada satu orang, satu keluarga yang sangat miskin, hanya mempunyai 1 ekor hewan. Suatu hari orang kaya ini didatangi oleh satu tamu, mengadakan pesta. Dia sangat sayang sekali untuk memotong binatang peliharaannya itu untuk disajikan kepada tamu ini. Justru dia merampas 1 ekor hewan yang dimiliki oleh orang miskin ini, yang satu-satunya yang dimiliki, dipotong untuk disajikan kepada tamunya itu. Waktu Daud mendengarkan perumpamaan ini, dia sangat marah sekali. Pada waktu itulah Nathan menegur Raja Daud. Orang kaya itu adalah engkau. Puji Tuhan, Daud sadar. Daud sadar. Di 2 Samuel 12 ayat 13, Daud bertobat. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Puji Tuhan, Daud bisa menyesal oleh teguran Nabi Nathan itu. Bayangkan kalau Daud tidak mau bertobat, tidak mau mendengar nasihat dari Nathan itu, apa yang akan terjadi? Tapi puji Tuhan, Nathan menegur Daud. Daud mau mendengarkan dan kembali hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dia menyesal atas perbuatannya. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Puji Tuhan. Oleh karena Daud, dia mau mendengar nasihat dari Nathan dan mau bertobat, sehingga Tuhan membebaskan Daud dari celaka. Tuhan mengampuni dosa Daud. Kalau kita sebagai orang yang sukses, puji Tuhan, semua berkat Tuhan. Semua apa yang kita miliki itu adalah berkat daripada Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber berkat. Kalau kita sudah diberkati oleh Tuhan, kita jangan merasa bahwa, this is mine. I can do whatever I can. I can do whatever I want to do in my life with whatever I have. Ini saya punya. Saya bisa melakukan apapun juga. Menggunakan apapun juga yang saya punya. Sesuai dengan kehendak saya. Oh, no. Yang kamu punya, semakin kamu punya, semakin banyak yang kamu punya, kamu harus bertanggung jawab lebih besar lagi kepada Tuhan. Karena itu berkat datangnya daripada Tuhan. Sehingga kita ini hanya cuma sebagai pipa untuk menyalurkan berkat. Kita dipercayai, diberi berkat yang lebih banyak, kita mempunyai tanggung jawab lebih besar lagi. Bukan berarti bahwa apa yang kita miliki semuanya milik kita. Itu adalah menjadi blank spot di dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak sadar hal itu, bahwa semua berkat yang kita miliki adalah kepercayaan Tuhan
kepada kita, yang dipercayakan kepada kita untuk kita mengelola berkat itu semakin banyak dan semakin bisa menjadi berkat buat orang-orang lain untuk kemuliaan nama Tuhan. Itulah blind spot, hati-hati. Itulah blind spot yang harus kita ingat bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Kita harus mengikuti langkah seperti Raja Daud. Ditegur, mau ditegur, dan mau mendengar, dan bertobat. Sehingga kita dijauhkan dari malapetaka. Memang di akhir cerita ini kita mengetahui Batsheba hamil, akhirnya melahirkan anak, dan anak itu meninggal. Ya, itu sebagai akibat perbuatan dosa yang dilakukan oleh Daud. Waktu Daud mengetahui anak itu lagi sakit, dia bergumul kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, sekiranya anak ini bisa hidup. Tetapi kehendak Tuhanlah yang terjadi. Tuhan mengizinkan anak itu pulang ke surga. Sehingga Daud mengetahui, dan dia bukan menyesal atau menyesalkan Tuhan karena anak itu meninggal. Tuhan tidak mendengarkan doa daripada Daud mendoakan anak itu supaya hidup. Tidak, Daud langsung mandi, dia bersyukur kepada Tuhan. Kehendak-Mu lah terjadi. Itulah seorang pemimpin yang luar biasa sekali. Mau ditegur dan mau dinasihati, mau bertobat dan tetap bersyukur kepada Tuhan. Itu merupakan contoh yang luar biasa sekali dalam kehidupan kita. Untuk kita bisa melindungi diri dari blind spot, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus tetap waspada di dalam kehidupan kita. Saya ingat Bapak Presiden kita, Bapak Soeharto. Dia sering melakukan kelom pencapir. Saya waktu itu masih remaja. Saya senang sekali mendengarkan beliau memberikan wejangan kepada pengusaha-pengusaha yang dikumpulkan di saat kelom pencapir itu. Beliau selalu mengatakan dua hal di dalam bahasa Jawa. Satu, ojo dumeh. Yang kedua, sopo ingsun. Maksudnya adalah ojo dumeh itu jangan sombong. Yang kedua, sopo ingsun, harus ingat siapa saya ini. Tujuannya supaya kita berwaspada. Sewaktu kita sukses, kita tidak lupa dengan yang memberi berkat. Dan tidak menjadi satu blind spot membuat kita jatuh. Ya, di 1 Korintus 10 ayat yang ke-12, firman Tuhan berkata begini. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Maksudnya apa? Jangan pernah berpikir bahwa kita ini selalu sehat. Saya punya teman, dia seorang binaragawan. Badannya luar biasa sekali, so macho. Tapi suatu hari, saya bertemu dengan temannya. Si abang itu kemana? Padahal kemarin 2 hari lalu saya bertemu dengan beliau. Iya betul, 2 hari lalu masih kelihatan sehat. Masih latihan luar biasa sekali. Ototnya wah luar biasa sekali. Delalah. Setelah lewat 2 hari, dia meninggal. Saya tanya kenapa meninggal? Kena kanker stadium 4. Langsung out. Jadi jangan berpikir kalau kita merasa sudah hebat, bahwa kita akan hebat terus. No. Semuanya itu ada di tangan Tuhan. Semuanya itu Tuhan yang kontrol di dalam kehidupan kita. Jadi jangan pernah berpikir kalau Anda itu terlalu sehat. Anda harus tetap menjaga kesehatan Anda. Jangan merasa bahwa Anda sangat kaya sekali. Sudah harta Anda bertepuk dada. Hartaku sampai 30 turunan pun juga gak habis. Belum tentu. Kalau Tuhan merubah, sekejap akan habis. Tapi kalau Tuhan memberkati, bukan cuma 30 keturunan, 60 keturunan pun juga gak habis. Semuanya itu ada tangan Tuhan. Relasi sangat penting sekali. The more you have friends, the better you will
you will be. Semakin banyak teman, semakin banyak kebaikan yang engkau akan peroleh dan engkau yang akan bisa melakukan melalui relasi itu yang kau miliki itu. Dan engkau jangan merasa bahwa aku sudah hebat secara rohani, aku hebat, aku pinter, aku luar biasa sekali. Anda akan menjadi sombong rohani kalau waktu itu terjadi. Itulah titik awal Anda mulai akan jatuh. Justru kita semakin diberkati oleh Tuhan, semakin kita harus bersyukur kepada Tuhan. Seperti perumpamaan tanaman padi dengan tanaman lalang. Padi semakin berisi, bulir-bulirnya semakin berisi, makin padat, dia akan menunduk. Kalau itu lalang, semakin dia bertumbuh, semakin ada buahnya, tapi buahnya itu kosong. Buahnya kosong. Memang kelihatan terus semakin tinggi. Beda sama padi, semakin berisi, semakin menunduk dia. Itulah yang harus kita pelajari. Itulah yang harus kita anut. Filosofi itu. Sehingga semakin kita diberkati Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Dan kita tanya Tuhan, what should I do? Apa yang harus saya lakukan Tuhan? Dengan berkat yang kau berikan kepada aku. Supaya blank spot itu tidak terjadi dalam kehidupan kita. Tapi sebaliknya, kita menjadi berkat buat orang lain. Hal yang kedua, ada ketentuan dari pemerintah. Anda naik mobil, Anda harus pakai seatbelt. Tujuannya kenapa seatbelt itu? Adalah supaya kalau ada sesuatu yang mendadak, atau si pengemudi mobil mengerem mobil secara mendadak, maka Anda akan selamat, tertahan oleh seatbelt itu. Itu merupakan satu peringatan yang Tuhan berikan kepada kita. Ada satu contoh. Ada satu kampung di satu daerah yang mengalami kekeringan. Ini very religious kampung. Kampung sangat, orang-orang yang sangat percaya, beriman. Ya. Tapi satu hal yang lucunya, mereka bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Tuhan, berilah kami hujan. Dan sebegitu banyak, hanya cuma satu anak saja. Anak, bukan orang dewasa. Seorang anak kecil. Dia membawa payung. Maksudnya apa? Banyak orang yang berseru kepada Tuhan, memohon Tuhan memberkati, tetapi tidak mempersiapkan diri. Sehingga waktu Tuhan benar-benar memberkati hujan turun, orang-orang yang lain semuanya itu kehujanan. Tapi anak kecil ini, dia menggunakan payung. Dia buka payung, dia bisa berteduh di bawah payung itu. Dia bisa terhindar dari hujan itu. Dia menikmati hujan. Ya, tapi dia nggak kehujanan. Itulah yang penting. Satu kehati-hatian yang harus kita lakukan. Itu merupakan satu tindakan iman yang luar biasa sekali. Berdoa kepada Tuhan, minta hujan, dan dia buktikan bahwa percaya bahwa hujan akan turun. Dia bawa payung untuk menjaga diri. Bahwa kalau hujan turun, dia akan terhindar dari air hujan membasahi tubuhnya. Luar biasa sekali. Yang lainnya kehujanan. Mereka memang beriman, tetapi iman anak kecil ini yang jauh lebih luar biasa sekali. Dia bawa payung, yang lainnya nggak bawa payung. Sehingga anak kecil ini bisa menikmati hujan tanpa kehujanan. Luar biasa sekali. Hal yang ketiga, yaitu pertahankan kebiasaan baik. Hidup kita berbuat baik, pertahankan perbuatan baik itu. Ya, contohnya sangat jelas sekali. Misalkan kita secara rutin berolahraga, mungkin 2 kali seminggu, fine. Tapi kalau kita tidak pernah berolahraga, jangan berharap bisa membandingkan tubuh kita berharap lebih sehat daripada tubuh orang atau teman kita yang berolahraga 2 kali seminggu atau 3 kali seminggu. Pasti beda. Karena untuk mempertahankan kebiasaan itu perlu satu disiplin. Kalau buat saya punya kredit card. Memang ada beberapa, tetapi setiap kali saya terima kredit card, tagihan dari kredit card, kalau saya pakai, saya akan bayar lunas. Itu merupakan kebiasaan saya.
Kebiasaan saya ini saya kasih tahu ke anak-anak saya. Kalau you punya kartu kredit, you pakai kartu kredit berarti you hutang. You terima tagihannya, you harus lunasin. Jangan sampai nanti angsur aja. So, lebih baik kalau kita nggak punya uang cukup, lebih baik jangan beli, jangan berbelanja, jangan pakai kartu kredit itu. Sebab nanti kalau kartu kredit itu datang, kita belum bayar, kita terlambat bayar, maka dendanya itu sangat besar sekali. Sehingga itu akan mencekik kita kalau keuangan kita tidak teratur. Sehingga kebiasaan baik itu harus selalu dipertahankan. Secara spiritual, secara kerohanian pun juga kita harus secara teratur mempertahankan kerajinan kita membaca firman Tuhan. Dulu rajin membaca firman Tuhan, sekarang pun juga harus rajin membaca firman Tuhan. Di kemudian hari juga harus rajin membaca firman Tuhan. Karena membaca firman Tuhan itu tidak akan sia-sia. Ya, kalau nggak mengerti bisa tanya ke Pak Pendetanya, atau tanya orang tua, atau tanya siapa yang mengerti bisa menjelaskan. Supaya kehidupan rohani kita makin hari makin dewasa. Semakin dewasa, semakin banyak, semakin luar biasa hikmat yang kita terima daripada Tuhan. Siapa yang harus menjadi pelatih dalam kehidupan kita? Ini merupakan satu pertanyaan yang terakhir. Siapa? Tadi saya sudah sebutkan. Salah satunya yaitu membaca firman Tuhan. Firman Tuhan akan menjadi satu penasihat yang luar biasa buat kita. Seringkali kita semua waktu membaca firman Tuhan, oh iya, firman Tuhan mengingatkan kita apa yang harus kita lakukan, atau apa yang sudah kita lakukan tidak sesuai dengan firman Tuhan, menegur kehidupan kita. Itu merupakan satu pelatih yang luar biasa sekali, mengingatkan kita. Hal yang kedua yaitu doa. Bagaimana? Berapa banyak Anda berdoa? Tahu nggak apa manfaat doa? Yaitu berkomunikasi sama Tuhan. Berdoa bisa dimanapun juga, kapanpun juga, dalam keadaan apapun juga Anda bisa berdoa. Sewaktu saya berkata-kata ini, di dalam hati saya juga berdoa kepada Tuhan. Beri aku hikmat Tuhan, apa yang harus saya sampaikan. Pada waktu yang bersamaan ini, kita bisa berdoa. Sehingga sewaktu Anda menghadapi persoalan atau tantangan dan di dalam rapat atau bertemu dengan orang-orang yang hebat-hebat itu, Anda merasa minder. No. Anda bisa berdoa kepada Tuhan. Pada waktu yang bersamaan itu juga, di dalam hati Anda berdoa kepada Tuhan. Tuhan, beri aku kekuatan, beri aku hikmat-Mu, supaya aku bisa mampu menjelaskan apa yang dimaukan oleh orang itu, dan apa yang aku pikirkan yang seharusnya begini. Sehingga Anda akan mempunyai satu kekuatan. Kalau berdoa nggak perlu tutup ini. Ada waktunya tutup mata, berkonsentrasi. Ada juga waktu buka mata. Ada waktunya juga waktu kita ada di mana, di posisi yang apa. Misalkan kita naik mobil atau naik motor, pas kelihatan orang yang kecelakaan begitu. Atau waktu pas kita naik motor, ada orang kecelakaan, kita doain orang itu. Waktu kita berdoa buat orang itu, waktu yang mendapat kecelakaan, masa kita tutup mata? Malah kita yang kecelakaan, kita bisa berdoa. Apapun juga, posisi bagaimanapun juga, kita bisa berdoa. Karena doa itu merupakan komunikasi kepada Tuhan. Doa itu merupakan nafas hidup dari orang Kristen. Kalau kita nafas, masa kita tutup mata? Kita buka mata lah. Kalau kita tidur, kita bernafas ya memang tutup mata. Ada yang waktunya tutup mata, ada yang buka mata. Maksudnya adalah at any time, dalam kondisi apapun juga. Tapi doa itu penting sekali. Hal yang ketiga, yang sangat penting sekali sebagai pelatih kita untuk menunjukkan blank spot kita. Kita minta hikmat daripada Tuhan. Roh Kudus sudah diberikan kepada setiap orang. Tuhan Yesus naik ke surga, Roh Kudus turun kepada orang-orang percaya. Kita orang-orang percaya, kita sudah dibaptis dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Roh Kudus itu sudah dimeterai dalam diri kita. Kita minta Roh Kudus itu senantiasa membimbing kita, memberikan hikmat, memberikan petunjuk kepada kita.
supaya kita tidak salah jalan, supaya kita senantiasa diingatkan, senantiasa kita ditolong. Maka Tuhan akan senantiasa memberkati kita. Maka kita akan terhindar dari segala hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Sebelum kita mengakhiri kebaktian pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, sekali lagi kami mengucap syukur atas waktu kami bisa berkumpul mendengarkan firman-Mu Tuhan di rumah kami masing-masing. Bapa, kami percaya firman-Mu ya dan amin. Bapa, memang benar banyak kekurangan kami di dalam kehidupan kami. Banyak blank spot, titik buta di dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami berterima kasih, kami diingatkan kembali bahwa kami harus berharap kepadamu. Kami mohon pertolongan-Mu, Tuhan, supaya kami terhindar dari masalah-masalah yang seharusnya tidak perlu terjadi dalam kehidupan kami. Kami ingin membiasakan diri kami kembali, Tuhan, untuk membaca firman-Mu, berdoa kepadamu, dan memohon pertolongan dari Roh Kudus menyertai kami senantiasa, Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini. Bapa, kami berdoa buat Ibu Gembala, Ibu Stella yang mengembalakan jemaat. Tuhan, Engkau sendiri yang memberkati Ibu ini. Engkau yang memberikan kesehatan kepada Ibu Stella, Tuhan. Engkau sendiri yang memberikan hikmat di dalam penggembalaannya. Tuhan, kami percaya Engkau juga memberkati seisi keluarganya. Anak, menantu, cucu-cucunya semuanya diberkati. Engkau juga memberkati setiap pengerja-pengerja di gereja ini, Tuhan. Tanpa terkecuali siapapun mereka, apapun yang mereka lakukan, semuanya mereka melakukannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak, Engkau juga berkati setiap jemaat-jemaat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan ini, ataupun yang tidak mendengarkan firman ini, dimanapun mereka berada. Mungkin mereka sakit, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau sendiri yang menyembuhkan sakit jasmani mereka. Engkau juga yang memberkati keuangan mereka, Tuhan. Engkau juga memberkati semua kebutuhan mereka. Mata tidak pernah lihat, telinga tidak pernah mendengar, bahkan tidak pernah timbul dalam hati mereka. Itulah yang Engkau berikan kepada mereka karena mereka mengasihi Engkau, Tuhan. Orang-orang yang mengasihi Tuhan pasti diberkati oleh Tuhan karena mereka hidupnya menyenangkan hati Tuhan. Bapa, Engkau juga berkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan maupun yang akan memberi persembahan ataupun yang masih belum mampu memberikan persembahan. Tuhan, berkati mereka semua. Berkat persembahan ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja, untuk memuliakan, untuk memperbesar, memperluas kerajaan surga. Dan nama-Mu saja yang dimuliakan di dalam kehidupan gereja ini, setiap jemaat umat-Mu yang ada di dalam gereja ini, dan dimanapun juga, ataupun orang-orang yang mendengarkan firman ini, meskipun mereka bukan jemaat dari gereja ini, mereka memberkati gereja ini. Engkau berkati berlimpah-limpah dengan luar biasa, Tuhan. Kami percaya berkat-Mu menyertai mereka. Sebelum kita mengakhiri dan berpisah satu dengan yang lain, terimalah berkat Tuhan. Kita angkat kedua tangan kita. Bapa, ini kami berserah kepadamu. Di dalam kehidupan kami mengundang kehadirat-Mu di dalam hidup kami. Roh Kudus-Mu senantiasa membimbing kami, memegang tangan kami, menuntun kami, menunjukkan apa yang harus kami lakukan. Kami percaya dan kami berserah kepadamu, Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih berkat-Mu menyertai kami semua mulai sekarang sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap orang yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.